Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustaz Soehartono dan para pengurus di SIP Indonesia. Kemudian yang kami muliakan Ustadz dan Bunda sebagai Dewan Juri. Izinkan kami pada pagi hari ini menyampaikan best practice Kepala Sekolah di SIP tingkat nasional, yaitu pengelolaan sekolah dasar Islam Terpadu Al-Furqon Palembang dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Awal-awal tahun 2020 kita dikejutkan dengan mohon maaf sudah ya oke. Tahun 2020 kita dikejutkan dengan sebuah wabah yang sangat menakutkan, yaitu virus corona COVID-19 yang telah meluluhlantakkan atau memporak-porandakan sistem ekonomi, sosial budaya, serta pendidikan, sehingga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan kebijakan tersebut berdampak kepada dunia pendidikan. Yang pertama, kebijakan yang diambil adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian Menteri Pendidikan melakukan sebuah perubahan pendidikan melalui kebijakannya, sehingga semua instansi atau unit-unit pendidikan melakukan trial and error di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Al-Furqon sebagai instansi atau lembaga dunia pendidikan tentu mencoba untuk mengkreasikan, kemudian menginovasi pembelajaran sehingga terlaksanalah pembelajaran daring dan luring. Namun karena tidak adanya juknis yang baku atau petunjuk yang jelas dari pemerintah secara seksama, maka tentu lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan SOP atau penyusunan SOP. Namun dengan terbentuknya SOP tersebut tetap akan menimbulkan masalah-masalah, karena setiap pengembangan atau kebijakan yang diberlakukan di dalam lembaga pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Yang pertama, bagaimana pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SDT Al-Furqon. Yang kedua, bagaimana sekolah menghadapi kendala-kendala yang ada. Terus bagaimana sekolah melakukan sebuah solusi dan hasil apa yang akan dicapai di masa PJJ tersebut. Ustadz dan Bunda, para Dewan Juri yang kami hormati, berikut ini kami akan menguraikan atau menjelaskan tentang deskripsi pengelolaan pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan di SDT Al-Furqon. Tentu kami harus mengembalikan terlebih dahulu kepada evaluasi KBM yang terjadi pada bulan Maret hingga Juni pada semester 2. Kemudian setelah kita mendapatkan respon, saran, kritik dan sebagainya oleh orang tua, maka Al-Furqon melakukan sebuah terobosan atau pengembangan, yaitu dengan cara pembentukan tim gugus tugas KBM, melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru, kemudian menyusun SOP pembelajaran daring dan luring, kemudian penerapan pembelajaran jarak jauh dengan standar SKL YSIT. Nah, kita di sini lebih menekankan bagaimana pembangunan sebuah organisasi atau ini memperkuat sistem organisasi lembaga. Kemudian di dalam pembentukan tim gugus tugas KBM tersebut, kami mencoba membagi beberapa tim tupoksi tugas. Yang pertama adalah tim pembuatan aplikasi online, sehingga 27 kelas virtual itu menjadi akses, menjadi sebuah acuan rumah yang dapat diakses oleh orang tua untuk semua kegiatan KBM, baik itu secara materi, tatap muka maupun penugasan. Kemudian kita juga menganalisa kebutuhan apa saja yang harus disampaikan kepada guru untuk menunjang KBM tatap muka tersebut atau KBM daring maupun luring, sehingga dapat dianalisa ada beberapa pelatihan IT yang coba kita laksanakan. Untuk
teknis pelaksanaannya, saya membagi ada namanya tim pembelajaran daring dan tim pembelajaran luring, di mana tupoksinya untuk tim pembelajaran daring semuanya mengontrol sistem terlaksananya KBM daring menggunakan Zoom Pro di pagi hari. Sedangkan untuk tim pembelajaran luring, bagaimana mereka menginput setiap harinya 50 materi pembelajaran yang telah disusun oleh Ustadz dan Bundanya ke dalam YouTube channel SDIT Al-Furqon, sehingga media YouTube channel SDIT Al-Furqon menjadi salah satu akses sarana informasi materi yang akan disampaikan kepada siswa yang ada di SDIT Al-Furqon. Setelah tim gugus tugas KBM-nya kita laksanakan, sudah terbentuk, maka kepala sekolah melakukan sosialisasi prosedur tentang pembelajaran daring, yaitu melalui live streaming YouTube SDIT Al-Furqon yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, kemudian teknis pelaksanaan PJJ, ketentuan apa saja yang dimiliki oleh guru, ketentuan apa saja yang harus diikuti oleh siswa, ketentuan apa saja yang harus diikuti oleh wali murid, dan bagaimana sistem penilaian yang akan diberlakukan. Berikut Ustadz dan Bunda kami akan menjelaskan teknis pelaksanaan PJJ yang ada di SDIT Al-Furqon. Di SDIT Al-Furqon kita melakukan atau menerapkan dua metode pembelajaran online, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Sasarannya untuk pembelajaran daring yaitu seluruh siswa. Namun ada ketentuannya, yaitu siswa yang bisa mengikuti pembelajaran daring adalah siswa yang bisa didampingi oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena kami sangat tahu dampak ketika siswa dilepaskan pada pembelajaran online ini, hal-hal negatif yang bisa terjadi di luar kontrol kami sebagai guru. Nah, oleh karena itu kami berkewajiban orang tua ketika mau mengikuti pembelajaran daring wajib didampingi. Bagaimana siswa-siswa yang tidak bisa didampingi dengan alasan orang tuanya bekerja atau fasilitas sarana untuk pembelajaran daringnya dibawa oleh orang tua, maka siswa tersebut melakukan pembelajaran luring. Adapun jadwal pelaksanaannya adalah pada pukul 7.30 sampai 12. Sesuai dengan SOP yang berlaku melalui Zoom Pro dan kelas virtual. Sedangkan untuk pembelajaran luring dilakukan pada pukul 12 siang hingga 21 malam, pembelajarannya melalui kelas virtual saja. Kemudian, apa saja perbedaan muatan pembelajaran daring maupun luring? Pembuatan pembelajaran daring adalah seluruh muatan pembelajaran dengan penambahan pembelajaran tambahan seperti sains percobaan, karena kelas 1 hingga kelas 3 nggak ada pelajaran sains lagi karena sudah terinclude di pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Maka di SDIT Al-Furqon kita tetap mencoba untuk memberikan tambahan percobaan sains. Kemudian siap Ustaz, untuk siswa yang luring kita memberikan pembelajaran khusus keislaman, BBQ malam dan tahfiz bagi siswa-siswa di malam hari ba'da maghrib hingga sholat isya Ustaz. Kemudian tahapan pembelajaran daring, pertama siswa mengabsensi, mereka menyampaikan kesiapan untuk mengikuti daring dan sebagainya Ustaz dan Bunda. Kemudian di situ ada siswa mengisi mutaba'ah yaumiyah, dan setiap pekannya orang tua mendapatkan laporan hasil mutaba'ah yaumiyah dan hasil pengerjaan KI 3 siswa yang dikerjakan. Kemudian penerapan PJJ berstandarkan SKL JSIT, yang pertama diimplementasikan masalah akidah yang lurus, kita mengimplementasikannya dengan bentuk mentoring atau BPI yang berkolaborasi dengan kegiatan bimbingan konseling SDIT Al-Furqon. Ibadah yang benar, setiap awal masuk atau setiap selesai liburan sekolah, kita 1 pekan kita laksanakan secara utuh untuk penanaman adab. Kita melakukan program pekan penanaman adab. Kemudian kepribadian matang, akhlak mulia dan sebagainya kita adakan dengan bentuk pengembangan life skill, pembinaan olimpiade dan sebagainya. Kemudian kemampuan membaca menghafal Al-Quran itu di SDIT Al-Furqon, alhamdulillah Ustadz, kita sudah menerbitkan salah satu contohnya adalah CD Murotal hasil hafalan siswa SDIT Al-Furqon
kemudian alhamdulillah juga melalui kumpulan cerita literasi SD Al Furqon. Oke, terima kasih Ustadz.